Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wah, ini ijaz nih. Qala mu'alif hafizahullahu ta'ala. Al hadithu ya ikhwatu zu syujunin wa qad istapo Nah, hurufnya kan banyak nih. Jadi istaf'ala kemungkinan. Roda. Kemudian dijadikan fa'il ana. Istadrattu. Wa qad istadrattu fi hadzal amri warju Allah itu an sama la ya. Allah akuna ada an. Nah, jadi itu ada an sebenarnya tuh masuk ke la. Nah, Allah. Cuma dalam penulisan boleh dilepas. Allah akuna kharajtu an mawdu'i. Sampai situ. Al haditsu ya ikhwatu dzu syujunin. Al haditsu Qaulil mubtada ya ikhwatu. Mana munadanya? Berarti mansub. Nah, ini jumlah fi'liyah nih. Munada itu pasti jumlah fi'liyah. Karena kalau di kitab-kitab besar di i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il mahdzuf takdirnya ada aku memanggil ikhwan, kan? Tapi ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ya ikhwatu di sini i'tirad jumlah sisipan. Jadi sebenarnya kalimatnya al haditsu dzu syujunin. Nah, zu. Hah? Iya, tapi apa i'rabnya? Marfu mansub majrur sebagai apa? Marfu sebagai tadi nadanya lihat tuh. Al haditsu dzu syujunin. Nah, khabarnya ya, syujunin mudhafun ilaih. Pertanyaannya ya ikhwatu dibacanya dhammah benar? Bukannya munada itu mansubat. Ya ikhwata. Ya ikhwati, Hah? Ya. Kalau yang dipanggil namanya tidak tersusun, satu kata doang, maka dibaca dhammah. Kecuali tidak dimaksudkan, dinakirahkan. Kalau dinakirahkan atau baca ya ikhwatan. Tidak dimaksudkan, di non spesifikan. Seperti contoh kemarin di Muyasar apa? Orang buta yang manggil orang. Tentu kan dia nggak bisa memakrifahkan panggilan ya orang buta. Gimana ta'rifnya? Maka dia mengatakan ya rojulan, wahai seorang laki-laki siapapun. Itu padahal katanya cuma satu tuh rojul, tapi dibaca mansub fatatain. Ya, kalau misalnya diniatkan, dan tentunya orang buta nggak bisa niatkan, kalau misalnya diniatkan baru ya rojulu, wahai bro. Nah, itu seperti bro tuh. Ya. Syujunin waqad istatrattu. Gimana? Film Dori. Yus. Bukan. Film Madi tentunya. Ya, filenya siapa? Istatrattu. Bukan. Film Madi kalau ada tu. Coba aja. Ya, filenya yang melakukan pekerjaannya. Istatrattu, katabtu, sa'altu. Istaratta dong kalau Anda. Kalau tu punya siapa? Sami'tu Rasulullah. Sami'tu, katabtu. Bukan. Bukan. Ana.
Fi'il madhi kalau ana ada tuh di belakangnya. Kalau masih lupa-lupa lagi tasrif. Istatrot aja susah banget tasrifnya. Katab aja. Katabna sampai wa, katab tuh, katabna. Susah ini. Istatrot. Nah bisa. Insyaallah ya. Istatrotum. Eminem jago nih. Wah, mustahil. Fi hadzal amri. jar majrur Yang mana jar majrurnya? fi hadza Al amrinya? badal Badal. Mantap. Wa arju an la akuna kharajtu an maudu'i. Wa arju. Madi. Enggak lah. Fil amr enggak. Iya, fil mudhari. Ya. Ini kan kalimatnya Syekh lagi ngomongin diri sendiri dari tadi nih. Ah, berarti ini fil mudhari dari kata roja, yarju, rojaan, rojin, marjuun, urjula, tarju, marjan, mirjan. Ditasrif ke ana jadinya arju, aku berharap. An la akuna. Terus fa'il. Ada fa'il. Emang ada fa'il? Akuna. Fil nakis, saudara. Berarti ananya siapa? Isim akun. Ya, isim kana, ibaratnya gitu. Kharajtu. Fa'ilnya jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya khobar kana, khobar akun ya. An maudu'i jar majrur. Ya-nya sahih mudhafun ilaih. Nah, kata Syekh al haditsu, ini pembicaranya nih, ya ikhwah wahai ikhwah, zu sujudin. Panjang lebar. Zu sujudin biasa diterjemahkan sekaligus. Banyak memiliki sujud itu cabang-cabang. Ya, panjang lebar. Al hadis di sini bukan hadis Rasulullah SAW. Ini pembicaraan kita nih udah panjang lebar nih kata Syekh. Waqad istatratu, dan sungguh aku telah sampai, qad masuk fil madhi berarti sungguh. Sungguh aku telah sampai fi hadzal amr, pada perkara ini. Udah sejauh ini nih kita ngomong nih gitu loh. Sampai. Dan sungguh aku telah sampai pada perkara ini. Tentu sampai di sini apa bedanya dengan wasola yasilu? Tentu ada bedanya ya, wallahu alam. Cuman anak enggak tahu. Hah? Apa? Itu udah tahu fiqhul lughah. Hah? Kitab. Kitab berat itu. Mana tadi? Setelah itu fi hadzal amr, aku sudah sampai ke perkara ini. Wa arju an la aguna, dan aku harap aku tidak keluar an maudu'i dari temaku. Nah, jadi setelah panjang lebar saya baru nyadar nih berkelewatan nih bahasanya. Nah, baru beliau balik lagi ke pembahasan ilmu. Betul. wa aqulu hunaka ahaditsu wa hunaka ayatun fi mawdu'il ilmi wa asuqu lakum hadisan qala. Hah? Wa akhtimu enggak ada? Oh iya, gitu aja ya. Loncatnya langsung satu lembar ya. Wa akhtimu bihi hadhil kalimati. Hadhil kalimata. Perhatikan kalau ada fiil pakai ana, akhtimu, berarti kan fa'ilnya udah jelas. Berarti biasanya yang dicari tinggal maf'ul bih. Ya, sama kayak hum juga sama. Lanjut. Wa huwal ilmu alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Doroba lahul doroba lahur rasulu masalan. Sampai sini dulu. Wa aqulu saha ini? Hah? Pak Iman? Enggak dong. Ntar harus isim. Fi'il madi berarti jumlah fi'ilnya. Nanti dalam mubalaghah dijelasin ya. Apa bedanya jumlah fi'ilnya sama jumlah isimnya dari sisi mana? Ya, ada perbedaan nanti. Wa aqulu fi'il madi. Filenya? Hah? Hah? Filenya siapa? Domir siapa? Wa huma humi huma antan teman-temannya. Aktubu. Jadi kalau lupa ya tinggal tasbih lagi tuh yaktubu sampai mana tuh ada hamzah. Aktubu, naktubu. Terakhir kan? Film ya? Mana saya film mati bilang tadi? Iya. Oh film mudhari apa nih? Salah ngomong. Hah? Film mudhari. Aku lu film mudhari. Filenya? Kan? Kalau huwa yaqulu, qala yaqulu. Pak Haji. Ana. Kalau ada hamzah ana fil mudhari. Nah, kalau fil madi belakangnya tuh. Hunaka ahaditsu. Nah, ini susah nih. Hunaka. Di sana. Zorof kan? Zorof ditarik ke depan. Ahaditsu. Mbak. Enggak. Ini zorofnya berdiri sendiri. Sebagian bilang dia zorof, sebagian bilang dia isim isyarah ya. Zorof tarik ke depan. Berarti kan dia hadis itu berarti siapa yang khobar? Enggak. Apa sih? Nah, itu dia mubtada yang diakhirkan. Jadi, kalau zorof yang suka ke depan tuh dua. Sibul jumlah, jar majrur, zorof. Ini khobar yang suka ke depan. Jar majrur dan zorof. Wa hunaka ayatun sama dong. Khobar ayatun mubtada. Pertanyaan lain. Ahaditsu. Kenapa enggak bertanwin, Paulin? Tadi saya dengan Aska bacanya nggak bertanwin ya? Tanwin nggak? Kenapa deh? Kalau yang itu ayatun bertanwin, tapi dibaca juga tadi sama Aska nggak bertanwin. Yang benar bertanwin, ayatun. Hadis itu kenapa nggak bertanwin? Sigoh muntahal jumlah ya. Jama 212 atau 213. 2 alif 2 atau 2 alif 3. Jama dari hadis. Ini nggak boleh ditanwin. Wa hunaka ayatun fi maudu'il ilmi. Fi maudu'il ilmi. Semuanya. Wa asuku lakum hadisan. Asuku. Ya, mana atasnya? Dan siapa dia? Betul, fi'il mudhari. Filenya? Ana lagi ya. Lakum jar majrur hadisan. Maf'ulun bi. Wa akhtimu. Paiman. Ya, siapa dia tapi? Nah, berarti dia
Jenisnya apa jenisnya? Oh, Akhtimu. fi'il madi. Fi'il bukan madhi. Mudhari. Fi'il mudhari. Dari kata khotama yakhtimu. Failnya siapa? Anta lagi. Kok anta lagi? Ada alif tuh. Ana. Ana lagi. Bukan anta ya, kalau anta takhtim. Bihi jar majrur hadhil kalimata. Haji. Bukan, fa'il udah ada tadi ana. Dan fa'il kan marfu kalimatu. Ini kalimata mansub fathah. Siapa dia? Hah? Iya, iya sih benar. Maksudnya apa kedudukannya? Abu Ali coba. Enggak ya. Iya itu yang aneh ingat. Ya dia badal. Maf'ul bihnya mana? Ya mubdalnya. Mana yang dibadalin sama dia? Hadihi. Iya si hadihinya. Jadi kalau nggak ada hadihi maka dikatakan wa akhtimu bihil kalimata. Jadi hadihinya yang punya kedudukan. Si al kalimata cuman pengikut. Wahwal ilmu. Wahwa gampang nih, Mbak. Al ilmu masih antum. Alladzi. udah bunyi nih. Ya. Si mausul enggak apa-apa. Sebagai apa dia? Si mausul punya kedudukan. Saya masih Apa kedudukannya apa? Wa huwal ilmu alladhi mudhafun ilaih enggak mungkin. Al ilmunya aja ada alif lam. Kalau enggak ada alif lam ya benar. Wa huwa ilmul ladzi itu jadi mudhafun ilaih. Ini al ilmu. Boleh. Hah? Naatnya ya. Ini jadi naatnya. Ma'rifah. Ismul ism mausul dihitung ma'rifah. Kemudian ja'a bihi Muhammadun. Semuanya. Udah pilih gimana sih? Muhammadun fa'il ya. Sallallahu alaihi wasallam. Doroba lahur rasulu masalan. Doroba. Bukan. Dia aja bukan isim gitu. Fi'il madi. Lahu ar-rasul masih antum? Masalah Pak Iman. Maf'ulun bi. Ya. Nanti kan wa aqulu dan aku katakan. Nah, Syekh balik lagi ke temanya. Hunaka hadisu. Di sana banyak hadis-hadis. Wa hunaka ayatun dan di sana banyak ayat-ayat. Ini jamak semua ya. Ayatun jamak muannas salim. Fi maudhu'il ilmi. Dalam tema ilmu. Maudhu' di antara maknanya juga ilmu. Kalau secara literal maudhu' itu yang diletakkan. Ya, bisa maudhu' tema. Kalau di hadis apa? Palsu. Kenapa disebut palsu maudhu'? Bukan. Karena perkataan orang diletakkan ke perkataan Rasul. Soalnya maknanya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, jadi para ulama hadis hati-hati untuk mengatakan palsu. Tema di sini. Tema tentu di sini ya, kalau terjemahannya nggak konsep ya. Nah, di sana banyak hadis-hadis dan ayat-ayat dalam tema ilmu. Wa sukulakum dan aku kasih sako ya suku ini ngasih minum. Nah, kusuguhkan lah ibaratnya. Nah, kusuguhkan untuk kalian hadisan, sebuah hadis. Ya, isim nakirah memberi mana satu kalau kalimatnya positif. Jadi dalam usul fikih dibahas. Berarti aku suguhkan kepadamu sebuah hadis wa akhtimu bihi hadhil kalimata yang dafn dan aku menutup dengannya dengan hadis tersebut hadhil kalimata. Nih perbincangan ini nih.
Wa huwal ilmu alladzi ja'a bihi Muhammadun, dan dia adalah tentang masalah ilmu yang Muhammad datang dengannya sallallahu. Doroba lahur rasulu masalan. Rasul doroba memberikan masalah, permisalan. Doroba di sini maknanya memberi contoh. Doroba kalau ada masalah berarti maknanya jadi zakaro atau kola. Rasul menyebutkan percontohan. Nah, ini lagi viral nih masalah doroba nih. Hadis 7 tahun perintahkan untuk sholat, kalau udah 10 tahun fatribuhum, maka pukullah mereka. Nah, ada ustadz yang mengatakan enggak, di situ maknanya adalah kasih contoh. Terus dia datangin ayat innallaha la yastahi an yadriba masalan bau masalah ma baudatan fama fauqaha, ya, bahwasanya doroba di situ maksudnya kasih contoh. Jadi dia terjemahannya 7 tahun suruh sholat, kalau 10 tahun nggak sholat kasih contoh. Ya, ini yang dikatakan paling ahli bahasa Arab. Tapi begini, dan dia datengin dalil yang doroba masalah, ada masalahnya, harusnya dia datengin dalil yang ini, misalnya perempuan kalau udah dinasihatin nggak bisa, dihajar nggak bisa, fatribuhunna atau sebagaimana yang Allah katakan, pukul mereka. Kan ada memang fikihnya kan. Nah, kenapa dia nggak pakai ayat itu yang sama-sama fil amr, sama-sama nggak ada masalah? Kalau dia mau pakai mana kasih contoh, berarti perempuan sama dong, nasihatin. Kalau nggak bisa nasihatin, hajar dulu kan. Kalau nggak bisa dihajar, kasih contoh. Kasih contoh apa? Ya, makanya ini yang diagung-agungkan sebagai ahli bahasa Arab, ya, ahlul kesesatan. Dan juga sedikit tambahan, tentunya kasih contoh anak sholat bukan 10 tahun. Ya, mana mungkin antum nyuruh sesuatu, kemudian contohnya 3 tahun setelahnya. Yang namanya ngasih contoh pasti datang setelah perintah tersebut dekat waktunya. Ya, ambil tolong tulisin ini dong. Nih contohnya begini misalnya. Nggak mungkin ya tolong tulisin ini 3 tahun setelahnya. Nih contohnya. Atau mungkin contohnya sudah datang duluan. Sebagaimana itu yang diisyaratkan para ulama, perintah sholat 7 tahun itu contohnya sudah datang duluan dari istri antum. Kenapa itu hikmahnya istri antum suruh sholat di rumah? Kenapa antum suruh sholat sunnah di rumah? Itu ngasih contoh biar nanti 7 tahun pasti perintah dia udah bisa gerak. 10 tahun kalau udah dari 7 tahun sampai 10 tahun masih nggak mau sholat, baru pukul, bukan kasih contoh lagi, ya. Nah, jadi kalau doroba ketemu masalah maknanya jadi kola atau zakaro, menyebut contoh. Lanjut Aska, ini hadisnya panjang, betul. Kalimat itu si hari ini sebagai maf'ul bi kalimata badal. Ini kita irob bareng aja ya. Betul, baca. Qala Masalu ma ba'asani niyal. Kalau ya mutakalim ketemu alif lam antum bisa baca ba'asaniyallahu atau ba'asanillahu. Ba'asani aja, ba'asaniyallahu. Jadi fathahnya. Masalu ma ba'asaniyallahu. Ba'asaniyallahu. Ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardon fakanat minha Syekh kayaknya kurang tepat mungkin. Ana ambil dari hadis yang langsung. Fakanat minha. Ya, karena Arab itu muannas. Bumi itu muannas. Ya, lanjut. Qa'ifatun thayyibatun qabilatun. Apa qabilat? Syekh pakai ta enggak qabilanya? Itu kan muannas. Qabilatil ma'a. Nah, tadi afwan ya, entah syekhnya yang salah sebut atau muridnya yang salah tulis atau yang paling beradab kita katakan salah cetak. Lanjut. Fa'ambatat al-isyabu wal kala'u al-kathiru
Al-katsira. الكثير وكان منها أجادب Ajadibu. أمسكت الماء Ma'a. فنفع الله بها الناس فسقوا منها Fasyaqau. فسقوا Hah? Gimana bentuknya? فسقوا gimana? Fasaqau. Saqau yaski. Wawunya sukun. فسقوا منها ورووا Waraw. Lanjut. منها Ra'au kali. ورووا Lanjut. منها ورجعوا Roza'u. ورجعوا Apa zara'u. وزرعوا وكان منها طائفة أخرى إنما أخرى Muannasnya ini muannasnya akhor. Yang lain. Ukhra yang lain terbuat. إنما هي كيعان لا تمسك La tumsiku. Amsaka yumsiku. لا تمسك ماء ولا تنبت Tunbitu. ولا تنبت Kalaan. كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه Wa nafa'ahu. Jadinya apa? Fanafa'ahu. Ya udah, lanjut. فنفعه ما بعثني الله Boleh antum tulis wawunya di bawahnya ya. Karena kalau ada mana waw lebih bagus. به Wa nafa'ahu. فعلم Fa'alima. وعلم ومثل من لم Wa masalu man lam. ومثل من لم Wa masalu man lam. ومثل من لم يرفع بذلك Lam yarfa. لم يرفع بذلك رأسا Ra'san. ولم يقبل Walam yakbal. Ada yu-nya. Enggak kan? Kenapa mesti maju? Hukum asalnya dibaca maklum ya. Walam yakbal. hadallahu hudallahi alladzi ji'tu bihi. Nah, kalau di hadis yang lain ursiltu bihi. Mau di Iro Bapak langsung terjemahin? Iro bareng aja. Qala masalu mubtada. Masalu ma-nya isim mausul kemungkinan karena masalunya nggak pakai tanwin padahal nggak ada al. Berarti dia jadi ma-nya jadi apa? Kedudukannya mudhofun ilaihi. Masalu ma, perumpamaan apa-apa yang ba'asani Allahu ba'asani fiil sama masa ini fa'il maf'ulun bi Allahu fa'il. Jadi kalau fa'ilnya ana pasti ba'astu bukan ba'asani. Kalau ni ini domir iyahu mayahum. Domir ini pasti jadi maf'ul bi. Domir iyahu mayahum kalau nempel sama fiil jadi maf'ul bi. Bihi jar majrur minal huda. Jar majrur tapi isim maksur. Wal ilmi atof ke al-huda. Yang satu nggak bisa kena kasro, yang satu kena kasro, kasih haknya masing-masing. Yang penting sama-sama majrur. Kama sali ghaisin. Jar majrur. Ghaisin mudhafun ilai asaba
Fi'il madi atau asobat ya, filenya hiya ardon. Afwan. Asobat benar. Ini goisnya filenya. Ardon maf'ulun bi. Fakanat fi'il madi nakis. Minha sebagai khobar kanat. Ta'ifatun. Isim kanat ya. Minha di situ berarti dalam keadaan mansub. Tapi kan nggak kelihatan. Thayyibatun naat. Qabilat al-ma'a, atau kalau kita baca sambung qabilatil ma'a. Fi'il madi, filenya hiya, kembali ke ard atau ta'ifah. Al-ma'a maf'ulun bi. Fa'an batat fi'il madi, filenya hiya, kembali ke ta'ifah. Al-kala'a, al-usbaya. Apa di kita bantu? Al-usba. Nah, maf'ulun wal kala'a. Ada kala'a enggak? Al-katsiro. Nah, ya kalau di kitab mana di hadis yang ana nukil al-kala'a baru al-usba. Wa kana minha ajadibu. Minha dalam keadaan mansub sebagai khobar kana. Ajadibu isim kana, ismul dan sharif. 2. Amsakat kembali ke ta'ifah. Al-ma'a fanafa Allahu. Nah, fanya ataf nafa'a fil madi Allahu al-biha, hanya kembali ke ta'ifah. An-nasa maf'ulun bi. Fa saqawiya. Apa ya? Wa apa fa? Fa. Saqaw apa saqaw? Fi'il madi. Fi'il madi nakis. Ya, da'a, kalau antum kasih waw da'au. Enggak antum baca da'au, enggak gitu. Saqaw yaski saqaw. Wa zara'ahu, benar enggak? Kita bantu. Fi'ilnya beda-beda ya. Intinya semuanya fi'il madi, filenya hum semua. Saqaw tadi filenya hum, sampai terakhir apa filenya? Wa zara'u, terus wa kana minha. Wa kana minha sama nih, kana fi'il nakis, minha fakanat ya. Minha jar majrur dalam keadaan mansub sebagai khobarnya kana. Ta'ifah tun. Terus ukhra. Apa? Benar enggak ukhra? Sebagai nah, cuman dia isim maksur sekaligus isim tafdil yang muannas ya. Innama hiya, benar enggak? Inna kemasukan ma kafah namanya. Ma yang menahan dari amalan. Berarti kembali ke mubtada khobar. Dalam ilmu balaghah memberi mana hasr, pembatasan. Sungguh tiada lain. Hiya mubtada, qi'anun khobar, la tumsiku, la nafiyah di sini. Tumsikunya fi'il mudhari marfu. Ma'an wala tunbitu, sama ya. Kalaan maf'ulun bi. Fadzalika apa wadzalika? Nah, zalika masalu man tadi. Mannya apa nih kira-kira? Mausul kan? Apa kedudukannya? Masaluman mudhafun ilaihi. Makanya masalahnya enggak ditanwin. Fakihah fil madi fi dinillahi jar majrur mudhafun ilaihi. Wa nafa'ahu punya maf'ulun bi. Ma ba'atsani Allahu bihi. Ma ya, ini fa'il ya, sebagai fa'il nih. Wallahu a'lam. Maka apa-apa yang ba'atsani Allahu nafa'ahu, memberi manfaat kepadanya. Ba'atsani fi'il madhi maf'ulun bi, Allahu
fa'il bihi jar majrur fa'alima. Fi'il madhi wa'allama. Fi'il madhi lagi. Fa'alima wa'allama. Wa masaluman sama ya, lam yarfa. Kena? Lam, fa'ilnya huwa. Bidzalika ra'san. Maf'ulun bi dari yarfa. Walam yakbal. Mudhari majzum kena lam. Hudallahi hudanya. Maf'ulun bi ahsan. Allahi mudhafun ilaihi. Ya. Ini filenya man yang di depan tuh. Wa masalu man lam yarfa. Alladzi sebagai naatnya huda. Dari mana naatnya huda? Ursil jitu ya. Jitu firmadi itunya fa'il ana ya. Bihi jar majrur. Kata penulis perkataan Rasulullah SAW, masal. Kalau masal itu artinya sifat. Kalau permisalan mithlu. Tapi boleh aja untuk terjemahkan jadi perumpamaan, permisalan. Nah, sifat atau sifat orang-orang yang gitu ya. Atau boleh juga diterjemahkan ke permisalan. Tapi mana aslinya sifat. Seperti walillahil masalul a'la. Hanyalah bagi Allah sifat yang paling tinggi. Ya, kalau permisalan misli, laisa kamisli. Masalu ma ba'asani Allah. Permisalan orang-orang yang atau permisalan apa-apa yang Allah mengutusku bihi dengannya minal huda wal ilmi, mengutusku. Siapa failnya? Allah. Permisalan apa-apa yang Allah mengutusku dengannya, sifat yang Allah ya, sifat dari apa-apa yang Allah mengutusku dengannya minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu. Kama sali ghais, seperti permisalan ghais, hujan deras. Ghais ini hujannya maknanya baik. Dalam Quran semua yang disebut ghais maknanya baik. Adapun matar buruk. Nah, ini hujan yang mendatangkan kebaikan. Nah, diantaranya al-mughiz, nama Allah ya, yang menurunkan hujan kebaikan. Itu maksudnya adalah yang memberikan harapan setelah putus harapan. Ghais ini biasanya hujan yang datang setelah kemarau panjang. Nah, ini kan harapan yang besar. Istighosa diantara maknanya dari kata ini. Istighosa minta tolong dalam keadaan genting. Sebagaimana ghais hujan deras setelah kemarau panjang. Lalu yang maknanya? Seperti ghais asoba ardon yang menimpa tanah. Ardon di sini tanah. Fakanat minha, di antara tanah tersebut to'ifatun, ada sekelompok tanah, toyibatun yang bagus, qabilatil ma, menerima air, ya, fa'an batat al-kala wal usbat, kalau dibalik ya, maka dia menumbuhkan al-kala ini mananya adalah tumbuhan, wal usbal katsiro, rumput yang banyak. Kalau di kitab Antum berarti terbalik, menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Wa kana minha, ini sebentar, langsung share aja ya. Syaratnya sebenarnya di bawah sampai kitabnya habis. Ini perumpamaan pertama. Ghais nimpa tanah, tanahnya numbuh. Berarti airnya nyerap. Ini perumpamaan untuk ilmu itu manfaat buat dia. Terus numbuhin rumput. Ini perumpamaan untuk ilmunya manfaat buat orang lain. Nah, ini orang-orang yang faqih dalam agama. Dapat ilmu, manfaat buat dia, faqih itu berarti dia ngamalin ya. Faqih diantara yang di hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan. Di situ mana faqih, di situ bukan cuma paham plus faqwa, jadi karakter dia. Nah, ini disebut adab dalam adab dengan ilmu. Dia bermanfaat buat dia, kemudian manfaat buat orang lain. Perumpamaan kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Ada juga tanah-tanah yang keras, nahan air. Fanafa Allahu bihan nas. Maka Allah memberi manfaat dengan air yang tertahan tersebut orang-orang lain. Ini ilmunya enggak manfaat buat dia, bukan dalam tanda kutip bukan buruk. Ilmunya
nggak terlalu manfaat buat dia, tapi bukan berarti nggak manfaat ya, dia kayak biasa aja, kesolehannya biasa aja, tapi dia nahan air yang bisa buat minum orang. Ini perumpamaan para pembawa hadis. Banyak pembawa hadis yang kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang bawa hadis kepada orang yang afqahu minhu, lebih paham dari dia. Jadi dia cuma bisa ngapal, tapi dia juga nggak ngerti maknanya. Dia cuma bilang haddasani. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Fasyaribu wasaqau wazara'u, ini kalau di kitab mana? Maka orang-orang pun minum dari air itu. Wasaqau, ngambil air. Wazara'u, bercocok tanam. Wa kana minha taifatun, ya. Dan ada satu kelompok tanah lagi, ukhra, yang lain, ini yang terakhir. Innama hiya qi'anun. Tiada lain, ini tanah nih tandus, qi'an tandus. La tumsiku ma'an, airnya masuk ke tanah, ya, tapi nggak numbuhin apa-apa. Walatun bitu kalaan, enggak nahan air, yang ini masuk ke tanah, tapi nggak ada hasilnya, nggak numbuhin tanaman. Fadzalika, maka ini kelompok yang ketiga nih. Ini kelompok untuk orang-orang yang ilmu nggak manfaat buat dia, malah jadi hujjah atas dia. Nah, ini yang berat nih. Ya, makin banyak dia ilmu tapi kalau kelakuannya kayak gini, makin berat di sisi Allah. Fadzalika, kata Rasul SAW, Rasul nggak syarah ya, Rasul cuma bilang fadzalika masalu man faqiha fi dinillah. Maka inilah permisalan orang yang faqih dalam agama Allah. Ini yang pertama tadi. Ya, paham kemudian ngasih manfaat. Wa nafa'ahu biha wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi, dan orang-orang yang dan ilmu yang Allah utus aku dengannya bermanfaat bagi dia. Fa'alima wa 'allama, maka dia mengetahui dan mengajarkan. Tahu ilmunya kemudian diajarkan. Ini untuk yang pertama. Yang kedua Rasul nggak jelaskan, langsung ketiga. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan permisalan yang ketiga nih. Orang-orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat bidzalika ilmu tersebut ra'san, kepalanya. Ini ilmu orang-orang yang ilmu tuh nggak ngangkat kepalanya, maksudnya masih rendah. Ya, dalam keadaan hina. Walam yakbal hudallah, ini orang yang nggak nerima petunjuknya Allah. Alladzi ji'tu bi, kalau di kitab apa? Kalau di kitab mana? Alladzi ursiltu bi, yang aku diutus dengannya. Jadi kalau ada perbedaan lafaz dalam hadis, bisa Syekh datangkan riwayat lain, atau memang riwayah bil makna, meriwayatkan dengan makna. Ini tentu harus ada orang yang ngerti bahasa Arab banget ya. Jadi dia nggak hafal teksnya persis, cuma pas diungkapkan dia tahu maknanya yang penting. Nah, ini permisalan ilmu yang Rasulullah SAW kasih. Nah, kapan manusia itu ilmunya nggak bermanfaat? Kalau hatinya nggak bersih. Makanya banyak ayat kan Allah katakan, ini faedah dari Syekh Masyhur nih, luar biasa. Apa tambahnya? Masih kuat nggak? Sedikit. Ya. Banyak ayat-ayat Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin, Allah telah memberi kaum mukminin, id ba'atsa fihim rasulan, tatkala mengutus seorang rasul, min anfusihim, dari jiwa mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri, yaitu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang membersihkan hatinya dan mengajarkan ayat dan sunnah, kitab dan sunnah. Jadi hati itu dibersihkan dulu baru bisa nerima ilmu. Itu perhatikan ayat yang inna aradnal amanata, kami berikan amanah alas samawati wal ard wal jibal, amanah syariat nih. Kata Allah, kami amanahkan kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina, mereka semua nggak mau. An yahmilana, menolak untuk mengambilnya. Wa asfaqna minha, dan mereka takut. Wa hamalahal insan, tapi manusia yang mau ngambil amanah ini. Ya, innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, manusia itu zalim lagi bodoh. Ini zalim lagi bodoh bukan gara-gara dia nggak mau amanah. Justru ini kecerdasan manusia ngambil amanah. Tapi orang-orang atau manusia yang gagal dalam ngambil amanah ini, ngambil syariat ini adalah orang yang zalim kemudian bodoh. Zalim inilah yang antum harus butuh yuzakkihim. Bodoh inilah yang antum butuh yu'allimuhum alkitab wal hikmah. Pas tuh. Zaluman jahula, solusinya yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Syekh Masyhur. Hubungan lagi. Nanti puncaknya
kata Syekh, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Nanti kami akan jadikan mereka seorang imam yang memerintah dengan petunjuk kami. Lamma sobaru, tapi mereka harus sabar. Wa kana bi ayatina yuqinun, dan percaya dengan ayat kami. Ini nih nanti puncaknya. Kalau udah yuzakihimnya udah tinggi, maka puncaknya adalah sabar. Yu'allihumul kitab, puncaknya adalah yuqinun. Jadi kalau antum nggak mau zoluman jahula, pertama bersihkan hati, kemudian baru terima ilmu. Nanti sudah kuat, sudah makin tinggi, bersihkan hati, dapat sabar. Ilmu dapat keyakinan. Kalau kondisi kaum muslimin semuanya yakin, sabar dan yakin, maka nanti akan Allah munculkan seorang imam. Ya, bahkan Nawawi berharap ada imam yang muncul ketika zamannya. Akhirnya beberapa tahun yang akan datang ternyata muncul Ibnu Taimiyah. Nah, dia sambil memaknai ayat-ayat seperti ini. Makanya kata Ibnu Taimiyah, bis sabri wal yaqini yunalu imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin akan diraih imam dalam agama. Nah, yang itu adalah yuzakihim wa yu'allihumul kitab. Yang itu jadi jawaban untuk innal insana zaluman jahula. Luar biasa Syekh Masyur. Anak waktu duduk, anak ngerasa, wah ini lagi duduk di depan Nabi soalnya. Iya, dia kaitkan ayat tuh kayak kena semua. Kita jadi kayak dikasih tahu rahasia hidup nih gini nih. Bersihin hati, kemudian belajar. Nah, kapan nggak bersih hati? Banyak nih ayatnya sebenarnya bawah nih. Ya, nanti jadilah orang-orang yang terpecah belah setelah datang penjelasan. Baqiyan bainahum. Karena saling dengki. Dan dengki itu gara-gara apa? Kotor hati. Orang Nasoro terpecah gara-gara datang ilmu loh. Nasoro Yahudi kan terpecah gara-gara datang ilmu. Ya, kenapa jadi terpecah? Padahal ilmu. Gara-gara baqiyan bainahum. Baqiyan, dengki, berarti itu dia mereka enggak yuzakihim. Luar biasa ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.